Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Di sini Daniar mau menjelaskan atau men-sharing tentang paham berbagai macam teori belajar. Nah, teori belajar atau learning theory itu apa? Ini itu merupakan teori yang di dalamnya itu ada cara menerapkan atau mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa seperti itu. Nah, teori belajar ini sendiri itu ada 5 macam, ada behavioristik, kognitivisme, humanistik, konstruktivisme, dan sibernetik. Nah, di sini dijelaskan tentang ciri-cirinya ya, sama contoh penerapannya saja seperti itu. Nah, untuk behavioristik itu dicirikan dengan adanya perubahan tingkah laku atau adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadinya belajar itu dilihat dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, dampaknya adalah adanya interaksi ini itu diharapkan siswa itu mempunyai pengalaman baru yang menyebabkan nanti adanya perubahan tingkah laku. Misalnya adanya tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah ini bermaksud atau bertujuan agar siswa merubah tingkah lakunya, misalnya kalau terlambat karena ada tata tertib sekolah yang akhirnya kehilangan poin anaknya gitu, atau menambah poin pelanggaran, diharapkan nanti kedepannya dia bisa berubah seperti itu. Tokohnya untuk behavioristik salah satunya adalah Thorndike, kemudian ada Pavlov juga. Nah, sementara itu kalau untuk kognitivisme itu ciri khasnya itu adanya motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungan. Jadinya motivasi itu dapat didapatkan dari diri siswa atau dari luar siswa. Dari luar siswa itu misalnya guru, orang tua, dan sebagainya. Di sini belajar itu dilihat dengan menggunakan adanya perubahan persepsi dan pemahaman. Bukan hanya perubahan tingkah laku, tapi sudah masuk ke pemahaman dan persepsi. Nah, pembelajaran kognitif itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah paham, terus kemudian memori atau mengingat, kemudian ada diterapkan. Misalnya nih, siswa itu diminta untuk berdiskusi. Berdiskusi itu berarti untuk memahamkan tentang materi. Setelah itu kan itu masuk ke memorinya siswa. Setelah itu siswa diminta untuk menjelaskan. Itu bagian dari kognitivisme. Nah, tokohnya dari kognitivisme itu adalah Piaget dan Gestalt seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang humanistik? Kalau humanistik yang namanya human itu berarti tentang manusia. Jadinya ini lebih memanusiakan manusia, dilihat dengan cara siswa itu sebagai subjek yang bebas dalam menentukan arah hidup. Nah, individu itu atau subjek itu tadi harus memiliki motivasi yang kuat untuk terus belajar dan tidak pernah menyerah gitu ya. Contohnya adalah guru memahami karakter murid atau karakter siswa sehingga mampu menerapkan atau menyesuaikan keinginan siswa. Ini lebih seperti ke Ki Hajar Dewantara ya. Nah, contohnya atau tokoh dari humanistik yaitu ada Combs, Rogers, sama Maslow seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang konstruktivisme? Konstruktivisme itu melihat dari pembentukan pengetahuan terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman belajar yang telah dilewati. Nah, di sini konstruktivisme melihat belajar itu adalah proses yang dilakukan murid atau peserta didik dalam membangun pengetahuan. Misalnya, menciptakan rasa ingin tahu siswa melalui pertanyaan dan penelitian. Jadinya misalnya kita memberikan pertanyaan pemantik itu juga bagian dari konstruktivisme seperti itu. Nah, konstruktivisme ini ada 2 tokohnya yaitu Piaget dan Vygotsky. Nah, kemudian bagaimana dengan sibernetik? Nah, sibernetik itu adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran, untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Nah, sibernetik ini itu sepertinya itu penyempurnaan dari teori-teori belajar sebelumnya. Nah, teori ini itu berkembang dengan seiring dengan berjalannya perkembangan ilmu informasi. Jadinya di sini sibernetik itu melihat bahwa belajar itu adalah pengolahan informasi. Jadinya tidak hanya mementingkan apa ya, tidak hanya mementingkan inti
seperti di behavioristik di perubahan tingkah laku, tapi di sini juga mementingkan prosesnya. Nah, contohnya adalah menyajikan materi dan membimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pembelajaran. Jadinya di sini itu lebih runtut lagi ya. Pertama menentukan tujuan, setelah itu menyajikan materinya itu sesuai dengan urutan pelajaran dengan tidak mengesampingkan karakteristik dari peserta didik seperti itu. Tokohnya di sini itu sebenarnya kemarin itu ada Scott, ada Nanda juga, cuma saya belum menemukan foto orangnya itu seperti apa. Nah, ini ada salah satu contoh soal, misalnya ada soal seperti ini. Sekolah SMA mengadakan program debat klub untuk siswanya. Nah, seperti itu ya. Dengan adanya program ini diharapkan siswa yang memang tertarik akan hal ini bisa memberikan respon dengan mengikuti dan belajar cara debat dan menghasilkan perubahan positif. Nah, hal ini merupakan penerapan dari teori belajar apa? Kalau di sini karena di yang saya lihat ada kata kuncinya memberikan respon dan menghasilkan perubahan positif, sehingga ini itu merupakan bagian dari behaviorisme. Nah, untuk soal selanjutnya ini itu ada guru menggunakan bahan bahasaan yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi. Nah, kalau seperti ini itu merupakan bagian dari kognitivisme seperti itu ya. Kemudian ada lagi Pak Dendi merupakan seorang guru seni budaya. Di sini nanti Pak Dendi itu memberikan instruksi kepada peserta didik untuk menuangkan ide-ide, kemudian melakukan praktek bersama. Nah, kalau ini berdasarkan dengan pengalaman siswa, berarti ini lebih cenderung ke konstruktivisme seperti itu. Jadinya soal itu harus dilihat berdasarkan kata kuncinya, itu masuk ke yang mana, teori belajar mana. Kemudian peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan. Kemudian ada lagi sehingga mereka merasa aman. Nah, di sini lebih memanusiakan manusia, jadinya ini lebih masuk ke humanistik. Nah, kemudian ada lagi nih. Ini ada menentukan tujuan instruksasional, mengkaji sistem informasi, pendekatan belajar yang sesuai dengan informasi, kemudian menyusun materi dalam urutan. Nah, ini ciri dari apa? Nah, kalau ini lebih ciri ke sibernetik. Jadinya seperti itu. Nah, sekian presentasi atau penjelasan atau sharing dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Intinya ketika mengerjakan teori tentang pendidikan itu tolong dilihat tentang kata kuncinya. Jadi kata kuncinya apa? Gitu ya. Terima kasih. Selamat pagi.